Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Monangan Sirait atau Pak Rai dalam pelajaran Fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini, kita masih melanjutkan materi kita tentang usaha dan energi ya. Oke, apa yang mau kita pelajari yaitu teorema usaha dan energi. Nah, apakah ada hubungan antara usaha dengan energi? Tentu ada. Ketika kamu ingin melakukan usaha, berarti kamu perlu energi. Seperti itu nak ya. Nah, jadi ada hubungannya. Nah, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kemampuannya itu siapa? Energi. Gitu ya. Nah, suatu benda dikatakan memiliki usaha jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Seperti itu nak ya. Misalnya kendaraan dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar seperti itu. Ya, misalnya seperti mobil yang dapat mengangkat barang seperti itu. Energinya dari mana ya? Dari bahan bakar seperti itu. Nah, kamu juga ketika kamu bisa menarik atau mendorong sebuah benda, kemudian benda tersebut bergerak karena kamu punya energi ya karena energinya dari mana? Dari makanan yang kamu cerna seperti itu ya, atau makanan yang kamu konsumsi. Itulah sumber energimu. Jadi usaha dan energi itu selalu berhubungan. Oke? Nah, ada hukum kekalahan energi. Nah, apa itu? Pasti kalian pernah dengar ini. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi energi itu bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ingat, tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tapi bisa dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contohnya misalnya apa? Misalnya energi listrik yang dirubah menjadi energi panas. Nah, contohnya apa? Setrikaan ya karena atau pemanas nasi, rice cooker, atau dispenser, pemanas air minum ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan merubah energi, satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Energi listrik menjadi energi panas. Apalagi misalnya merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, misalnya apa? Lampu. Kemudian merubah energi gerak ya, energi gerak menjadi energi listrik. Nah, contohnya apa misalnya? PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yaitu jatuhnya air terjun pada turbin menyebabkan turbin bergerak dan timbullah energi listrik seperti itu dan lain sebagainya. Dah, coba kamu cari contoh-contoh perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Seperti itu nak ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke energi kinetik. Nah, ini pasti juga pernah kalian pelajari SMP. Apa itu energi kinetik? Yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, syaratnya apa? Bendanya harus bergerak. Kalau bendanya diam, berarti dia tidak punya energi kinetik atau energi kinetiknya nol. Nah, jadi energi kinetik itu timbul karena benda bergerak. Kenapa? Karena benda yang bergerak pasti punya kecepatan. Seperti itu ya. Kenapa? Karena energi kinetik itu bergantung dengan kecepatan, ya. Nah, nih misalnya mobil ini dapat bergerak. Nah, ketika dia bergerak, berarti mobil ini punya kecepatan. Nah, ketika dia punya kecepatan, berarti dia punya energi kinetik. Ini rumusnya. Nah, pasti kalian masih ingat ini. Energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, apa itu V? V itu kecepatan, M itu massa, dan EK itu energi kinetik satuannya Joule. Oke, ini keterangannya. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, hukum 2 Newton kita tahu F itu sama dengan M kali A. Berarti W itu bisa kita rumuskan menjadi W sama dengan M kali A kali S. M kali A itu sama dengan F. Ngerti ya nak maksudnya kan? Berarti W itu massa dikali percepatan dikali perpindahan. Seperti itu nak ya. Ini keterangannya. Nah, karena di situ adalah gaya itu kan M kali A, berarti situ ada massa kali percepatan. Kalau ada percepatan, berarti situ ada GLBB. Ingat GLBB anak ya, yaitu gerak suatu benda dengan percepatan konstan. Ya, ada perubahan kecepatan. Seperti itu ya. Nah, masih ingat rumus GLBB ada berapa? Ada 3. Apa aja itu? VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kemudian S sama dengan V0 S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Kemudian rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Nah, yang ada S-nya itu kan ini. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Atau bisa kita cari dengan S sama dengan, kita balik, kita puter. S sama dengan VT kuadrat kurang
V0 kuadrat per 2A. Atau bisa pakai rumus yang kedua. S sama dengan V0 kuadrat, V0T tambah setengah AT kuadrat. Itu juga bisa. Ngerti ya, nak ya? Seperti itu. Jadi masih ada hubungannya dengan GLBB. Nanti tergantung soalnya, nak ya. Kalian harus bisa menghubungkan antara usaha dengan GLBB-nya. Yaitu dari mana? Dari perpindahannya. Gitu ya. Sehingga persamaan usahanya menjadi, nah ini dia. Nah kan itu M kali A kali S. S-nya kita masukin yang tadi. VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A. Maka hasilnya menjadi setengah M VT kuadrat kurang setengah M V0 kuadrat. Kalau ini kita masukin ke dalam, dikali ke dalam. Ngerti ya, nak ya? Nah kan jadi rumusnya seperti ini kan. Nah, jadi W itu, usaha itu sama dengan ini. Nah, W itu adalah perubahan energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Ini dia, setengah MVT kuadrat kurang setengah MV0 kuadrat. Nah, ini sama ya, nak ya. Nggak usah kamu bingung. Berarti inilah kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, usaha W itu sama dengan delta EK, ya. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ini yang disebut dengan teorema usaha energi, ya. Tapi teorema usaha energi kinetik. Kita lanjut, yaitu energi potensial. Tapi nanti dulu, contoh dulu kita. Yuk. Berapa usaha, berarti W yang ditanya ya, yang diperlukan seorang pelari cepat dengan masanya M-nya 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya berapa? 0, berarti V0-nya 0. Yuk kita jawab. M-nya 74, VT-nya 2,2, V0-nya berapa? Ya 0. Nah, kita tanya itu W-nya. Jawab. Nah, rumusnya yang tadi. Setengah MVT kuadrat kurang setengah MV0 kuadrat. Udah masukin aja. M-nya 7,4. VT kuadratnya 2,2 kali 2,2 pangkat 2. V0-nya kan 0. Semua yang dikali 0 hasilnya 0. Ya udah 0 aja langsung. Ngerti ya, nak ya? Maka didapat hasilnya 180 Joule. Seperti itu. Simpel kan? Gampang. Nih latihan untuk kalian. Kalian kerjakan nanti, anak ya. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memiliki energi kinetik 18 kali 10 pangkat 5 Joule. Tentukanlah A. Masa truk dan B. Jika kecepatan diubah menjadi 2 kalinya, menjadi berapa kalikah energi kinetiknya? Oke, itu pertanyaan untuk kalian ya. Nanti kalian jawab. Kita lanjut ke energi potensial. Apa itu energi potensial? Nah, ini juga SMP kan? Nah, energi potensial itu karena kedudukannya atau keberadaannya. Jadi keberadaannya ini maksudnya apanya? Yaitu ketinggiannya, seperti itu ya. Jadi dirumuskanlah energi potensial itu nanti EP sama dengan M kali G kali H. Seperti itu, nak ya. Nah, jadi benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi. Nah, di atas permukaan bumi itu kan namanya ketinggian. Dikatakanlah bahwa benda tersebut memiliki energi potensial ya. Jadi kalau dia berada di permukaan bumi atau di atas tanah langsung, berarti tidak ada ketinggian, berarti tidak ada energi potensialnya gitu. Ya, jika suatu benda yang ditegangkan, ditekan atau ditarik, maka benda itu juga memiliki energi potensial yang disebut dengan energi potensial pegas. Itu juga nanti akan kita pelajari. Oke, berarti ada dua ya, energi potensial karena ketinggian dan energi potensial pada pegas. Oke, ini energi potensial. Rumusnya tadi EP sama dengan mgh. Nah, ini keterangannya. M itu massa bendanya, G percepatan gravitasi bumi, berapa nilainya? 9,8 atau 10, dan H itu adalah ketinggian bendanya. Oke, dan EP itu adalah energi potensialnya. Oke, misalnya usaha untuk mendaratkan sebuah helikopter dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah. Nah, kan gitu dia gambarnya. Nah, nih. Nah, ini kan ketinggiannya setiap saat berubah. Dari tingginya kemarin, nah kan berubah tuh ketinggiannya setiap saat. Nah, perubahan ketinggian pada setiap saat ini disebabkan oleh gravitasi. Nah, ya karena, nah perubahan energi potensial ini kita perlu apa? Perlu usaha. Usaha oleh siapa? Usaha oleh gaya gravitasi. Maka ingat tadi rumusnya W sama dengan F kali S, ya.
Nah, S di sini kan perpindahan, berarti ketinggian akhir dengan ketinggian awal. Nah, itulah perpindahannya, itulah hanya ketinggiannya. Nah, H itu berarti ketinggian akhir dikurang ketinggian awalnya. Maka rumusnya menjadi EP sama dengan MGH, hasil dari sini. HT kurang H0 itu berarti H. Ngerti ya? Dengan demikian, didapatlah hubungan usaha dan energi, maka usaha itu sama dengan energi potensial pada suatu ketinggian dikurang energi potensial pada ketinggian awalnya, ya, atau disebut dengan W sama dengan delta EP. Inilah teorema usaha energi potensial, ya. Ini keterangannya. F itu gaya satuannya Newton, S perpindahan, M massa benda, G percepatan gravitasi, HT tinggi akhir benda, dan H0 tinggi awal benda, dan EP energi potensialnya, dan W itu adalah usahanya. Oke, kita masuk ke contoh. Benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukanlah usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Berarti ketika dia sudah sampai ke tanah. Ini dia gambarnya. Nah ya. Oke. Diketahui M-nya 2 kg, H0-nya 0, kemudian HT-nya 20 meter. G-nya 10 meter per sekon. Ditanya adalah W-nya. Oke, kita jawab. Apa tadi rumus W-nya? W sama dengan teorema usaha energi potensial. MG HT kurang H0. Ya udah, masukin. Berarti M-nya 2, G-nya 10, HT-nya 20, H0-nya tadi kan di permukaan tanah, berarti 0. Maka hasilnya 20 kali 20, dapatnya berapa? 400 Joule. Seperti itu, nak ya. Nah, ini latihan untuk kalian kerjakan. Sebuah benda A, masanya 5 kg, berada di atas sebuah gedung dengan ketinggian 20 meter. Ini hanya 20 meter di atas tanah. Sedangkan benda B berada 4 meter di bawahnya. Nih, 4 meter. Jika massa benda A adalah 0,5 kali massa B, maka tentukanlah besarnya selisih energi potensial dari kedua benda tersebut. Oke, itu soal untuk kalian, nanti kalian kerjakan. Oke, baik. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Ingat, semua soal-soal yang ada dalam video ini kalian kerjakan di buku latihan, kemudian kalian kumpulkan di classroom. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.